Tanpa disetujui orang tua mempelai pria, Ardila Pongo dan Brigadir Yohanes tetap nekat untuk menikah. Tetapi setelah Olon, putra pertama mereka lahir, keluarga Yohanes pun luluh. Terutama ibu kandung Yohanes, Evelyn. Perlahan mereka menerima sang menantu juga cucu lelakinya. Namun pada suatu malam, Ardila menemukan tubuh Yohanes di posisi menggantung dengan leher terlilit kabel yang diikatkan di lubang angin di atas pintu dapur. Saat itu, Ardila yang panik langsung menelpon pamannya yang bernama Andi Pongo dan istrinya Tante Yanti. Selain itu, Ardila juga menelpon kawan sang suami yang sama-sama seorang brimob. Mereka pun langsung membawa Brigadir Yohanes ke rumah sakit. Di sanalah baru dinyatakan Brigadir Yohanes meninggal dunia. Ardila dan sang putra Olan dilanda duka yang mendalam. Setelah kepergian sang papa, entah mengapa Olan selalu ketakutan setiap melihat sang ibu. Bahkan saking takutnya Olan sampai pipis di celana. Saat itu mulai ada ketegangan lagi antara sang menantu Ardila dan mertuanya Evelyn. Ini terjadi lantaran tiba-tiba saja Ardila melaporkan Evelyn ke Polres dengan dakwaan penculikan anak. Evelyn pun bingung dengan laporan tersebut lantaran sudah biasa Olan bersama Evelyn. Evelyn pun akhirnya membawa Olan ke Komnas Perlindungan Anak. Dan dari sinilah kelembutan hati Ardila terbongkar. Menurut Olan, pada hari kejadian, Ardila dan Yohanes bertengkar karena Yohanes masih saja chattingan dan punya pacar di luar sana. Saat jam menuju angka 9, Ardila masuk kamar. Olan pun tidur dengan sang mama. Tidak berapa lama, kemudian Ardila keluar. Olan yang penasaran mengintip dari celah gorden. Dari situ, Olan melihat Om Andi Pongo dan Tante Yanti. Pada saat Yohanes keluar dari kamar mandi, muncul 3 orang misterius tak dikenalnya. Mereka menyergap tangan dan kaki Yohanes, lalu mereka pun memukul kepala belakangnya. Ardila, Andi Pongo, dan Tante Yanti tertawa-tawa melihat hal itu. Ardila pun mengambil seutas tali, lalu memberikannya pada Om dan Tantenya. Tidak berapa lama, Mama Ardila kembali ke kamar. Olan yang ketakutan langsung pura-pura tertidur. Ardila pun membangunkan Olan lalu berkata, "Papa sudah tidak ada. Kalau kamu bilang ke siapa-siapa, Mama akan buat kamu sama kayak Papa." Olan juga bilang setiap papanya tugas, Om Andi Pongo selalu datang ke rumah, entah siang ataupun di malam hari. Bahkan, Olan juga pernah melihat Om Andi dan mamanya telanjang berdua di kamar mandi. Olan juga menambahkan mamanya selalu main HP. Entah itu live di aplikasi Bigo Live, video call, dan dijemput setiap malam oleh laki-laki yang berbaju TNI. Ardila dan Andi Pongo menyangkal tuduhan tersebut. Andi pun menuturkan memang rumah mereka dekat, tapi mereka tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Namun, saat kuburan Yohanes dibongkar kembali dan dilakukan otopsi, Yohanes bukan meninggal karena gantung diri, seperti yang dituduhkan oleh Ardila. Di otopsi disebutkan Yohanes meninggal karena pukulan benda tumpul pada leher dan mulut, serta adanya kekurangan oksigen atau dengan istilah mati lemas. Bahkan, adanya bekas luka jerat di leher menunjukkan bekas luka setelah Yohanes meninggal. Pada akhirnya, Ardila Pongo divonis 20 tahun dan pamannya Andi Pongo 18 tahun penjara. Apakah menurut kalian ini sudah adil?